Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 hari terjebak di dalam sumur, Valentino Rossi turun tangan mengevakuasi seekor kucing. Seorang pria dengan keterbelakangan mental di kota Palembang sudah lebih dari sepekan menghilang dari rumah orang tuanya. 25 regu tim dayung beradu jalankan perahu bidar di Sungai Komering. Sebanyak 25 regu tim dayung mengikuti lomba perahu tradisional bidar di Sungai Komering, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Para peserta beradu cepat menaklukkan lintasan sepanjang 500 meter. Para pendayung perahu tradisional bidar ini memacu kencang perahunya saat aba-aba start diteriakan panitia lomba. Mereka beradu kecepatan menaklukkan lintasan sepanjang 500 meter di aliran Sungai Komering, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir pada Rabu siang. Meski di bawah terik sinar matahari, namun tidak melunturkan semangat para peserta untuk menjadi yang tercepat. Lomba perahu tradisional bidar kali ini diikuti 25 regu pendayung yang berasal dari 14 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Satu perahu bidar dengan panjang 15 meter diisi oleh 9 pendayung. Pada lomba kali ini sempat terjadi insiden saat perahu milik peserta dari Kelurahan Jua-Jua terbalik di tengah perlombaan. Beruntung seluruh peserta lomba dalam kondisi selamat dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Mungkin mohon dibantulah obat-obatan, oksigen setidaknya kan, ya penyelamat mereka. Namun kami pendayung Jua-Jua tetap semangat walaupun itu. Kami juga mengucapkan juga kepada masyarakat Jua-Jua, mendoakan untuk pendayung Jua-Jua ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk bidar Jua-Jua. Dan juga pendayung juga kami mengucapkan juga, mohon maaf bila mana ada kata yang salah pada kami. Kami mohon selalu tetap semangat untuk bidar Jua-Jua. Iya. Untuk memeriahkan HUT RI ke-80. Semangat kemerdekaan ya, Iya, Ini di hari kedua ini kondisi alhamdulillah di masyarakat ini rasanya kita berusaha untuk mengkondusifkan suasana. Lomba perahu tradisional bidar merupakan tradisi tahunan masyarakat Ogan Komering Ilir dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Regu dayung yang memenangkan lomba akan mendapatkan tropi dan uang pembinaan dengan total puluhan juta rupiah. Jadi Ronca melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Ya, karnaval dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kayu Agung, Ogan Komering Ilir berlangsung meriah. Para peserta memamerkan berbagai kreasi dan pakaian unik. Marching band anak-anak ini menjadi daya tarik. Alasan mengapa ribuan warga berkumpul di tempat ini. Ya, ribuan warga baik orang tua maupun anak-anak tumpah ruah di sepanjang jalan yang menjadi rute karnaval ini. Karnaval ini menghadirkan beragam kostum unik yang menghibur untuk mewarnai ramainya karnaval dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Para peserta karnaval yaitu pelajar tingkat taman kanak-kanak hingga instansi dan paguyuban, serta perangkat desa yang ada di sekitar Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan mengenakan pakaian unik hasil kreasi masing-masing peserta, mereka berkeliling kota Kayu Agung mulai dari Taman Segitiga Mas dan berakhir di depan gedung kesenian. Anak-anak Bu ikut festivalnya Bu? Oh, sangat antusias, baik siswa maupun guru sangat antusias. Hingga kami bangga sekali mengadakan karnaval tahun ini, hari ulang tahun yang ke-80 ini.
Karnaval tahunan ini digelar pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan keunikan budaya lokal serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Karnaval juga diharapkan dapat menjadi hiburan masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Padamnya lampu penerangan jalan di jalan-jalan protokol di Kota Palembang dikeluhkan warga. Jalan yang gelap gulita dapat memicu kecelakaan dan tindak kejahatan jalannya. Warga mendesak agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan ini. Kondisi jalan gelap gulita ini adalah penampakan di jalan protokol Kota Palembang di malam hari. Penerangan jalan umum atau PJU yang berada di beberapa lokasi itu sudah 2 minggu tidak menyala. Pemadaman penerangan jalan umum terjadi di beberapa titik seperti Jalan Kapten Ahmad Rifai depan kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring, Jalan Basuki Rahmat Kemuning, Jalan Harapan Jaya Kalidoni, dan Jalan Veteran. Padamnya lampu penerangan jalan umum ini menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan, terutama warga yang melintas di jalan itu. Sebab jika penerangan tidak segera dihidupkan, dapat memicu kecelakaan dan tindak pidana kejahatan jalanan yang belakangan kian marak di Kota Palembang. Selain itu, warga juga mempertanyakan pajak lampu jalan yang selama ini dibebankan pada masyarakat sebesar 10% di setiap pembayaran listrik. Masyarakat Palembang ini sudah sangat resah. Banyaknya terjadi kriminalitas di mana tidak ada lampu jalan yang mereka lewati. Kan padahal masyarakat sudah banyak mengetahui di mana bahwa setiap kita melakukan pembayaran listrik, pembelian token, itu kan sudah dipotong untuk pajak penerangan jalan. Buat di Jalan Gubernur Haji Bastari, di depan kantor gubernur, dan di Jalan Desa Nasdaq. Yang semua lampunya mati. Lampunya mana? Dari pajak pemotongan otomatis itu sudah disalurkan ke Dispenda langsung disalurkan ke Disub, Dinas Perhubungan. Dan sudah kita ketahui sendiri, di Palembang ini sedikit banyaknya kita sudah menggunakan lampu panel solar, gitu. Jadi otomatis pemakaian listrik ke PLN itu otomatis berkurang. Pihak dari PLN menyebutkan masalah ini tanggung jawab pemerintah setempat. Terkait dengan pengoperasian lampu jalan ya tadi, padam atau perbaikannya itu menjadi tugas dan wewenang dari pemerintah daerah. PLN dalam hal ini sebagai pemasok atau mensuplai listriknya saja, untuk kemudian pengoperasian dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan padamnya lampu penerangan jalan umum ini, mengingat tidak ada keterangan resmi dari pemerintah Kota Palembang. Warga berharap lampu penerangan umum bisa terang kembali untuk keamanan pelintasnya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 hari terjebak di dalam sumur, Valentino Rossi turun tangan evakuasi seekor kucing milik warga Kota Palembang. Ya, kalau Anda kira ia seorang pembalap, bukan yang itu. Valentino salah satu tim rescue dari damkar yang secara dramatis berhasil selamatkan peliharaan warga. Evakuasi juga di. Inilah aksi Valentino Rossi berjibaku menyelamatkan nyawa seekor kucing bersama tim damkarnya. Ya, Valentino Rossi adalah nama salah satu petugas tim ini. Mereka menyelamatkan peliharaan warga Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kota Palembang, yang terjebak di dalam sumur. Kucing itu telah berada di dalam sumur dengan kedalaman 8 meter ini selama 2 hari. Sang pemilik yang bingung kemudian meminta bantuan pada petugas damkar. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran kucing yang trauma berusaha menggigit dan menyerang petugas. Selain itu, diameter sumur yang terlalu luas ditambah sumur yang dalam membuat petugas harus menggunakan 2 tangga yang disusun saat melakukan evakuasi.
Setelah 30 menit, akhirnya kucing bisa diselamatkan dan dibawa pemilik ke dokter hewan. Kucing itu sudah 2 harian, sudah di dalam sumur. Pelapor itu baru lapor pas sudah 2 hari itu. Saat dievakuasi, kondisi kucing seperti apa? Kondisi kucing lemas, terus ngigit. Kalau di ini trauma kucing itu. Sempat digigit petugas? Iya, sempat digigit. Sekarang kucingnya dibawa kemana kan? Kucingnya diambil oleh pemilik ini. Kucing itu terjatuh ke dalam sumur usai mengejar seekor burung yang hinggap di atas genteng rumah sebelum akhirnya terjatuh ke dalam sumur. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Berat juga. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Semarang